Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak semuanya? Apakah Bapak sehat semuanya? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Ucok? Apa sakitnya ucok tuh? Oh, demam. Ya. Mudah-mudahan itu bisa kembali memulih, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar dengan kita di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sebelum itu Bapak mengecek lagi kajian Bapak semuanya, di mana ada yang lain atau ada yang lupa, gimana gitu kan? Oke, dibagi hadir. Oke, nah, terus. Nah, sebelum itu kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita harus terlebih dulu berdoa karena sesuatu yang baik itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dimengerti baca doa. Nah, terlebih dahulu Bapak ingin memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu seorang peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian dari kompetensi dalam kebaikan, dan seorang peserta didik ini harus menjelaskan atau mampu menjelaskan tentang pengertian etos dalam kerja Islam. Terus peserta didik ini harus mampu menerapkan nilai-nilai ukhuwah atau sportivitas di dalam kerja ataupun dalam perlombaan. Nah, terlebih dahulu Bapak akan mencoba bertanya kepada saudara atau ada Bapak di pagi yang mana Bapak ingin bertanya, mengapa Islam ini mendorong kompetensi dalam kebaikan bukan hanya di dalam hal duniawi. Terus nanti kita akan Bapak jelaskan lagi tentang materi atau pertanyaan yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang tentunya yang pertama materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, anak Bapak sudah tahu tidak apa itu kompetensi dalam kebaikan? Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, setelah itu Bapak akan bertanya kepada anak Bapak yang mana pertanyaan ini cukup membuat kita dalam berpikir kritis dan membantu kita di dalam proses pembelajaran tentunya. Nah, tentu di dalam meraih kesuksesan ini adapun kompetensi dari kebaikan itu kita akan mengetahui atau belajar tentang apa itu kompetensi dalam kebaikan. Nah, Bapak semuanya, kompetensi dalam kebaikan ini adalah usaha yang saling berlomba-lomba antara individu ataupun kelompok untuk melakukan amal yang baik secara lebih cepat dan lebih baik, lebih banyak, dan tentunya berkualitas dengan tujuan yang yaitu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, tentunya di dalam kompetensi dalam kebaikan tentu ada namanya fastabiqul khairat, di mana anak Bapak semuanya fastabiqul khairat ini adalah dalam lomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa pokoknya setiap manusia dianjurkan untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, Bapak, terus tipe
timbullah pertanyaan bagaimana cara untuk berkompetensi dapat tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, tentunya dengan menjaga lisan dengan bertanggung jawab juga itu adalah salah satu kompetensi di dalam menjaga tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada etos kerja, yang mana Bapak semuanya etos kerja ini adalah kerja atau sikap dalam bekerja seperti kerja keras, disiplin, dan tentunya bertanggung jawab tentunya kan. Mungkin di dalam bekerja itu kita tidak bekerja keras, kita akan mengabaikan disiplin dan kita mengabaikan tanggung jawab itu merupakan tidak merupakan etos di dalam bekerja, di mana yang sudah kita ketahui bahwa etos di dalam bekerja ini adanya aspek-aspek yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, dalam Islam juga bekerja bukan hanya untuk mencari hasil, tetapi juga untuk bernilai ibadah yang dilakukan dengan niat yang baik. Nah, anak Bapak semuanya, perlu kita ketahui bahwa bekerja ini bukan hanya untuk mencari hasilnya. Nah, kan tidak mungkin kan anak Bapak kan, misalnya anak Bapak si Ucuk misalnya jadi sakit itu kan, dia bekerja, dia ingin bekerja sebagai pegawai, tapi dia tidak bekerja keras, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab tentunya. Itu merupakan bukan dari aspek dari etos kerja ini. Dan seperti kita ketahui bahwa etos di dalam bekerja ini juga bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu adalah kita sebagai misalnya tadi seorang guru kan, seperti Bapak kan jadikan seorang guru kan. Nah, Bapak itu sebaiknya tidak mengharapkan gaji ataupun lain sebagainya, tapi kan di sini kan tujuan Bapak untuk mengajarkan anak Bapak dan menjelaskan ilmu pengetahuan yang telah Bapak capai atau Bapak tuntaskan di dalam pembelajaran kuliah Bapak, yaitu walaupun Bapak memang dari S1, tapi insya Allah dengan adanya ilmu yang Bapak sampaikan kepada anak Bapak ini menjadi bermanfaat dan menjadi ibadah tentunya bagi Bapak. Nah, tentu dengan adanya niat dari dalam hati kita itu juga sudah mulai bernilai ibadah tentunya bagi kita. Nah, tentunya ada pun prinsip-prinsip di dalam etos kerja, yang mana prinsip di dalam etos kerja yaitu ikhlas. Nah, tentunya kita sebagai guru, kita itu harus ikhlas dan ikhlas dalam mengajar dan tentunya berbagi ilmu kepada anak kita tentunya kan tidak mungkin Bapak pilih-pilihkan kepada Bapak kan. Nah, terus adanya disiplin. Nah, disiplin ini sebagai seorang guru juga memiliki harus ditunjukkan kepada anak murid bahwasanya kita di sekolah ini atau kita jadi guru misalnya di sekolah ini harus menunjukkan bahwanya disiplin agar anak-anak Bapak semuanya mengikuti dan bisa menjadi teladan bagi anak Bapak semuanya. Nah, terus ada tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab ini Bapak misalnya kan sudah Bapak jelaskan bahwa Bapak ini kan guru kan. Nah, jadi Bapak itu harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini apa sih Pak? Nah, kita tak apa semuanya. Nah, bertanggung jawab ini tentunya apa ya? Bisa dibilang di dalam bekerja ini misalnya bertanggung jawab kan mengajarkan anak Bapak kan, mengajarkan
tidak tabu menjadi tabu kan. Nah, dan dari sudah tahu itu menjadi lebih jauh digunakan. Nah, terus harus adanya kerja keras. Yang dimana kerja keras kita di dalam menjadi guru ini tentu sangat diperhatikan oleh semua kalangan. Yang mana kan guru ini kan sering di sanjung-sanjung gitu kan, kayak itu anaknya PNS tuh, ini anaknya PNS dan sering sanjung-sanjung. Nah dari situ masyarakat pun bisa menilai kita bahwa apakah ini begitu keras atau tidak kan. Guru pun bisa menilai kita apakah anak ini atau bapak ini bekerja keras atau tidak kan. Nah dari itu kita bisa belajar dan tentunya masukan kepada etos prinsip etos bidang bekerja. Nah, dampak dari etos bekerja. Nah, anak bapak tahu tidak dampak dari etos bekerja? Nah, Chandri, tolong. Apa itu dampak dari etos bekerja? Nah, bagus. Di sini pertanyaan nanti sudah bagus, tapi bapak ingin memperkuat atau memperdalam dari apa yang bapak tanyakan tadi. Nah, etos kerja itu adalah yang baik akan memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan prestasi, meningkatkan percaya diri, dan tentunya membentuk karakter. Nah, anak bapak tentunya akan memberikan banyak manfaat. Nah, manfaatnya yaitu kita dapat dipercaya oleh orang. Kan, kalau kinerja kita bagus, kita akan mudah mendapatkan tema, gitu kan. Terus seperti meningkatkan prestasi. Nah, dengan adanya etos kerja ini dan kita menguasai banyak-banyak manfaat yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain kan, tentunya kan. Nah, itu kita akan mendapatkan prestasi yang lebih banyak dari etos kerja ini dan meningkatkan percaya diri. Nah, percaya diri ini sangatlah membentuk karena pada dasarnya etos dan kerja ini adalah adanya peningkatan pada percaya diri. Nah, apa? Terus adanya pembentukan karakter. Dari etos kerja ini kita akan bisa membentuk karakter kita menjadi guru, bisa menjadi baik, gitu kan. Nah, adapun dalil dari surat
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu ketahui. Nah, dari ayat ini atau dari ini yang mana ayat atau ini sudah berpesan kepada kita sebagai cucu Nabi Muhammad, yang dimana atau kaum Nabi Muhammad sudah dijelaskan bahwa bekerjalah engkau dan engkau menyelam. Nah, di sini Bapak akan bagi kelompok kepada Bapak. Silakan buat 3 kelompok. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan atau analisis tentang mata pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kelompok 1 akan Bapak kasih soalnya, mengapa Islam. Tunggu dulu. Kelompok 1 sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan, apakah kesuksesan ini diukur dari hasil akhir atau prosesnya saja. Dan kelompok 2 Bapak akan bagi pertanyaannya, bagaimana kompetensi tanpa dijatuhkan orang lain tentunya. Dan kelompok 3, apa perbedaan ambisi dan etos kerja di dalam perspektif Islam. Oke. Sudah semuanya? Belum? Kelompok 1? Belum juga? Kelompok 2? Belum juga? Kelompok 3? Silakan. Oke. Nah, betul. Betul, jawaban anak Bapak tadi, yang mana pertanyaan yang kelompok 3 diskusikan, yaitu apa perbedaan kondisi dengan etos kerja dalam perspektif Islam. Nah, Bapak akan memperkuat sedikit tentang apa perbedaan kondisi dengan etos kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ambisi itu adalah seseorang yang ingin sekali di dalam dirinya, ingin mencapai satu tujuan dengan tidak dengan terburu-buru gitu. Itu berarti itu orangnya bisa kita kategorikan di dalam ambisi. Atau seperti dengan waktu Bapak kuliah dulu, sering kali Bapak melihat anak-anak ini ambisi sekali untuk mendapatkan nilai kelipatan. Itu juga salah satu ambisi. Untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan nilai bagus kita akan bisa dikatakan orang sebagai daripada nanti. Orang kan banyak orang yang bilang gitu kan. Terus kalau kita bandingkan dengan etos kerja ini, lebih kepada sikap bekerjanya sih, lebih tepatnya kepada sikap bekerjanya. Nah, gimana sih sikap bekerja itu? Nah, sikap bekerja itu bisa kita lihat dari kedisiplinan, dan ini tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi kan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya kan. Jadi bedanya antara ambisi itu dengan etos kerja ini tentunya dari nada kita bicara, cara kita berbicara,
untuk akan Bapak jelaskan di minggu depan. Nah Bapak silakan ambil bukunya, catat. Bapak ada tugas untuk ada Bapak sedikit yang mana coba anak Bapak analisis tentang etos kerja dan Fastabiqul Khairat ini. Coba anak Bapak kerjakan ini PR ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke, Bapak ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini tentang menjadi pada pagi hari ini? Oh iya, Bapak lupa dengan kesimpulannya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan yang mana kita dalam pembelajaran pada ini Islam mengajarkan kita untuk berlomba-lomba tentunya di dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang baik. Berarti tadi sudah dijelaskan, Bapak sudah jelaskan etos kerja itu kan ada yang tidak baik dan kalau dia baik itu seperti tidak disiplin, tanggung jawab dan tidak bergerak. Tentunya tidak bekerja keras atau mengabaikan dari kerjaan tersebut, dan kesuksesan bukan hanya dilihat dari hasil tapi juga dari proses yang kita jalani dengan baik. Nah itulah dari yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Salah dan juga Bapak minta maaf kepada anak Bapak karena Bapak ini hanya manusia biasa, tentu punya kesalahan kan, banyak kekurangan di dalam diri Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak di sini akan memberikan sedikit informasi atau ilmu yang telah Bapak pelajari sedikit kan dari yang telah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak pun dengan berdirinya Bapak di sini juga Bapak berintrospeksi diri kepada diri Bapak sendiri. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran singkat. Mohon maaf, kurang bagus karena masih belajar.